Habis ya. Oke. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Susilo Hartono. Kemarin sudah sempat bertemu waktu sesi Zoom Meet. Temani teman saya ada Pak Anang. Di stase yang ketiga ini nanti kita akan diskusi bersama-sama terkait dengan yang pertama mempersiapkan ventilator. Kemudian yang kedua nanti akan sedikit kita singgung tentang strategi winning. Sudah dibagikan lembarannya gitu ya. Nanti dikembalikan ya. Oh, saya kira diminta. Saya kira dikasih materinya aja. Oh iya. Itu karena nanti buat yang Oke. Kemudian yang ketiga nanti adalah oksigenasi yang hubungannya dengan pemakaian ventilator. Ya, mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah ada pengalaman terkait dengan ventilator ya. Barangkali nanti juga bisa kita diskusi bareng-bareng. Ya. Yang pertama kita tentang mempersiapkan ventilator terlebih dahulu. Ya, jadi di beberapa alat ventilator saya pikir tidak terlalu banyak perbedaan ya. Intinya ada monitor yang nanti kita bisa menilai status respirasi pasien di sini ya. Kemudian ada beberapa ventilator yang dia sudah include dengan kompresor. Alat kompresor. Ini fungsinya nanti ketika kita membutuhkan ventilator untuk transportasi pasien. Misalnya kita butuh keluar untuk pemeriksaan radiologi atau apapun itu, kita bisa memakai ventilator ini sebagai transportasi. Ya. Kemudian ada inline untuk sirkuit inspirasi maupun sirkuit ekspirasi. Ya. Jadi ada tanda di sini. Untuk gambar yang dia ada panah ke dalam berarti dia untuk inline inspirasi. Sementara yang keluar itu adalah yang ekspirasi. Sirkuitnya nanti juga terdiri dari dua. Yang ada sirkuit inspirasi, biasanya dia berwarna biru seperti ini. Kemudian sirkuit ekspirasi. Tandanya dia sirkuit ekspirasi adalah biasanya ada water trap yang nanti akan menampung air kondensasi, air hasil kelembapan dari pasien. Yang berikutnya yang perlu kita perhatikan ketika memasang ventilator, selain tadi sirkuitnya, juga kita perlu untuk melakukan pemasangan humidifikasi. Ya, kira-kira kenapa kok kita harus melakukan humidifikasi, Bapak Ibu? Melembabkan saluran nafas. Betul. Jadi secara fisiologis kan udara itu dilembabkan di saluran kita ya, dilembabkan di situ. Tetapi ini kan dia di bypass. Jadi udara itu langsung masuk ke trachea ke paru-paru. Otomatis tidak ada mekanisme kelembapan. Nah, di ventilator HMP. Oke, di ventilator itu nanti ada dua jenis humidifikasi. Ada yang namanya heated humidification. Contohnya seperti ini. Ya. Ini nanti bisa kita pasang di mesin penghangat. Nah, mesin penghangat yang kita hubungkan sensornya ke pasien. Jadi sensor inilah nanti yang akan mendeteksi suhu tubuh pasien. Jadi udara sebelum masuk ke pasien akan dihangatkan dulu di humidifikasi, kemudian akan diberikan kepada pasien. Ya. Yang perlu kita perhatikan ketika menggunakan ini adalah terkait dengan air yang harus kita berikan, air irigasi. Ya. Ada batasnya, jadi tidak boleh terlalu banyak juga. Untuk alat yang ini kita memang agak ribet ya. Jadi ketika kita memberikan air itu harus kita tunggu sampai pas di batasnya. Dan kalau misalnya dia habis harus kita isi lagi, harus kita tunggu. Maksudnya sini. Pakai infuset apa? Ada infuset di sini. Kalau kayak gini. Nanti akan kita praktekkan untuk merangkainya ya. Ini saya jelaskan dulu untuk gambarnya. Namun ada lagi alat yang dia sudah dimodifikasi. Nah, ini sudah satu set dengan air irigasi. Bedanya apa? Bedanya kalau kita memakai yang ini, dia akan otomatis ngisi. Begitu airnya di sini habis, irigasi akan langsung ngisi secara otomatis. Jadi kita nggak perlu nungguin. Udah dipasang, udah kita tinggal aja.
termasuk juga. sudah sesuai batasnya. Iya betul. Dia akan berhenti berarti. Akan berhenti sendiri. Kalau dia habis, isi lagi. Kalau ini kita harus Manual. Iya, dimasukkan secara manual. Isi kalau sudah sampai batas kita stop, kita keliling kemana, kalau habis kita isi lagi. Kalau seperti itu sudah satu set, dia biasanya disposable, jadi hanya sekali pakai untuk satu pasien. Kalau ternyata di tempat rumah sakit Bapak Ibu tidak ada chamber ataupun humidifikasi dan seperti ini, kita biasanya juga bisa pakai HME. Nah, ini yang paling simple biasanya, mudah digunakan, gitu ya. Pakainya biasanya seperti apa Bu kalau di tempatnya penjaringan? Pakai chamber. Chamber seperti ini ya. Jadi ini HME ini fungsinya sama sebagai humidifikasi, head and moisturize exchanger. Jadi udara yang dari pasien itu nanti akan ditangkap di sekat ini nanti. Nah, sekat inilah yang akan mengukur kelembapan sebelum udara dimasukkan ke dalam pasien. Ada keuntungan dan kelemahannya masing-masing. Kalau kita pakai HME ini, ya, kita harus sering mengecek karena air kondensasi atau air udara itu biasanya akan terhambat di sini. Atau pasien-pasien yang biasanya dia sekretnya banyak, ya, itu seringkali menumpuk di sini. Maka minimal sehari sekali harus diganti, atau bisa lebih sering tergantung dari kondisi HME-nya. Sementara kalau pakai yang ini, dari segi biaya memang cenderung lebih mahal, tetapi bisa dipakai dalam jangka yang lebih panjang. Jadi kalau untuk prolong ventilator lebih dari 7 hari, yang ini lebih direkomendasikan. Tapi kalau untuk pemakaian yang singkat, misalnya pasien pasca operasi tidak ada riwayat penyakit paru-paru sebelumnya, ya, artinya pemberian intubasi dan ventilasi hanya sebagai pengaman saat stadium anestesi. Begitu pasien masuk ke ICU sudah membaik, mungkin bisa kita pertimbangkan pakai HME saja. Jadi sudah siap langsung dieksekusi. Gitu ya. Ini akan dipraktekkan oleh Mas Anang. Halo Mas Anang. Nah, kita akan coba untuk merakit sirkuit ventilasi. Jelas memori aja ya untuk sarung tangannya, pakai sarung tangan steril. Jadi sebelum kita pasang, karena ini masuk ke saluran pernapasan, tidak ada PHP. Jadi udah pakai sarung tangan steril, terus kita bersihkan bisa pakai hand atau kasa steril yang dikasih hand strap. Setiap inletnya ini dibersihkan pakai swab alkohol bisa. Dalamnya sekali swab, ganti terus ini juga. Terus yang flow sensornya yang biru ini ya, biru ini ya, Itu juga kita bersihkan ya. Karena kadang kita lupa, kita hanya habis dipakai pasien sebelumnya jarang untuk disterilkan. Kan karena ini harusnya disterilkan ke CSSD. Jangan penggunaan in situ atau apa, kita harus butuh yang cepat emergency ya, kita pakai minimalkan untuk desinfektan. Chambernya kita pasang dulu, chambernya ya turunkan ke bawah. Terus ini bisa pakai yang lagi. Ini untuk pemakaian HME filter ya, filter. Oh yang ini, Filter. filter ini. Seperti yang satunya ya, filter yang enggak usah pakai. Ini inspirasi. Ini harus rapat ya Pak. Soalnya kalau nggak rapat nanti kalau pas pre-use akan terjadi leakage dan kebocoran. Kita pasang ini untuk sensornya ini. Terus
preuse check yang seri ini bisa kita pasang ke sini. Ini juga disterilkan. Ini bisa di preuse check. Oke, jadi untuk penampang seperti ini nggih. Untuk setting ventilasi ya. Udara inspirasi dari ventilator akan dilembabkan dulu di mesin. Setelah dihangatkan, udara akan dihembuskan ke pasien, kemudian akan dikeluarkan melalui sirkuit ekspirasi. Ya, jadi memang agak apa ya, butuh effort gitu ya untuk memasang ini karena kabelnya banyak. Kalau kita ternyata tidak ada chamber modifikasi, kita mau pakai HME bisa. Pakai HME itu nanti berarti di ujung sini. Episnya. Tapi kalau sudah pakai ini, nggak usah pakai ini lagi. Ya, double. Kayak sekali rumah sakitnya. Jadi ini aja. Kalau misalnya pakai ini sudah ini aja. Kalau sudah pakai ini nggak usah pakai chamber lagi. Jadi hanya cukup 2 sirkuit aja. Inspirasi, ekspirasi langsung ke HME. Nah, ini nanti yang akan dimasukkan ke pasien yang akan dilembabkan. Ini ya. Oke. Ada lagi masalah? Ada? Sebentar dulu. Baik. Berikutnya kita akan mengaktifasi untuk ventilator. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu terkait persiapan awal ini? Sirkuit, barangkali ada pengalaman mungkin? Oke, kalau tidak ada kita lanjut untuk menyalakan ventilator. Nah, saya pikir di semua mode ventilator sama ya untuk menyalakan. Yang pertama kali perlu kita perhatikan saat kita mempersiapkan ventilator adalah jangan lupa untuk melakukan preuse check. Intinya preuse check itu adalah kita memastikan bahwa ventilator ini fit and proper sebelum diberikan kepada pasien. Ya. Nah, tampilan seperti ini nanti kita bisa continue. Nanti ventilator akan mendeteksi secara otomatis adakah kekurangan-kekurangan atau permasalahan-permasalahan. Mulai dari oksigennya. Nah, ini karena kita tidak menggunakan oksigen sentral, jadi pasti akan ada tanda merah seperti ini. Ya. Kemudian mengecek apakah ada leakage dalam sirkuitnya. Apakah tekanan yang diberikan itu sudah pas atau belum. Nah, ventilator nanti akan mendeteksi semuanya sampai dengan akhirnya nanti. Kalau pas berarti ada lulus semuanya. Kalau ada permasalahan nanti tinggal kita cek saja permasalahannya di mana. Oke. Oke, kita skip saja. Kalau sudah preuse check semuanya, artinya ventilator sudah siap untuk diberikan kepada pasien. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kita lanjut dulu ya. Kalau sudah kita bisa masuk ke mode standby. Nah, terkait dengan pasien, kita bisa mempersiapkan untuk mengukur berat badan pasien terlebih dahulu dengan cara di sini ada menu yang dia akan menentukan berat badan pasien. Tujuannya apa kita menentukan berat badan pasien itu? Nanti dengan berat badan yang sudah disetting di sini, ventilator itu akan mempersiapkan jumlah volume ataupun pressure yang dibutuhkan. Jadi range-nya itu akan diperkirakan oleh ventilator. Range volume ataupun pressure yang diperlukan oleh pasien berdasarkan berat badan yang kita setting. Nah, berat badan yang kita setting itu adalah berat badan ideal, bukan berat badan faktual. Kenapa kira-kira? Kira-kira kenapa? Kalau kok berat badan sama, ukuran parunya sama. betul. Jadi orang dengan berat badan 120 misalnya itu tidak berarti kemudian paru-parunya juga semakin besar ya. Maka yang dibutuhkan adalah berat badan ideal. Ditentukan berdasarkan tinggi badannya. Jadi kita setting tinggi badannya misalnya berapa? 165 misalnya. Otomatis berat badan akan terukur di sini. Ideal, tinggi badan kira-kira berapa? Tapi berat badan idealnya. Jadi aneh ya, Bu. Ya. Kalau yang seri ini cuma berat badan aja, nyating berat badan. Laki-laki perempuan beda ke Bu? Kenapa? Kalau perempuan ini ya. Kalau sudah tersetting, oke. Nah,
ventilator siap, tinggal kita memilih mode apa yang kita berikan. Nanti terkait dengan mode akan dipaparkan pada stase berikutnya ya. Terkait persiapan ventilator, saya pikir sudah pengalaman gitu ya, tidak terlalu banyak yang didiskusikan. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu strategi binning. Di lembar yang di mode CPAP dan PSV itu adalah yang pertama fraksi oksigennya berapa, kemudian PEEP, dan yang ketiga adalah pressure support. Cuma 3 itu, fraksi oksigen, PEEP, dan PSV. Fraksi oksigen, kalau kita memang mau niat ekstubasi, memang mau niat binning, usahakan fraksi oksigen itu sudah pada taraf minimal setidaknya 30-40%. Kenapa kira-kira? Ya untuk mempersiapkan pasiennya ya. Artinya kalau kita fraksi oksigennya masih tinggi 60%, 80% gitu, kira-kira sudah siap belum pasiennya untuk diminum? Belum siap. Nanti kalau kita ekstubasi mau diganti pakai apa? NRM kan enggak. Jadi dengan standar ataupun dosis fraksi oksigen 30-40%, diharapkan ketika pasien sudah diekstubasi, dilepas dari ventilator, kita bisa menggunakan terapi oksigen yang setara dengan dosis tersebut. Misalnya pakai nasal kanul. Nasal kanul kan bisa sampai 30-40% fraksi oksigennya. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah PEEP, positif and expiratory pressure. Ada yang bisa membantu saya kira-kira PEP itu apa? Tekanan positif. Tekanan positif dari ekspirasi. Kira-kira fungsinya untuk apa Bapak Ibu sekalian? PEP kira-kira fungsinya untuk apa? Saya kasih simulasi begini. Ketika Bapak Ibu inspirasi, tarik nafas secara normal ya. Kemudian Bapak Ibu melakukan ekspirasi, bisa nggak udara yang kita hirup tadi kita benar-benar keluarkan 100%? Kita poke sampai paru-paru kita tuh habis. Nggak bisa ya. Pasti ada udara yang tersisa di dalam paru-paru. Untuk apa? Untuk menjaga alveoli itu supaya tetap mengembang, supaya alveoli itu nggak kolaps. Nah, jadi kita itu sebetulnya punya PEP fisiologis kurang lebih 5 cm H2O. Kita punya fisiologis itu sendiri. Ya, fungsinya untuk menjaga supaya alveoli tidak kolaps. Nah, di ventilator itu hanya memfasilitasi. PEP bisa kita setting sesuai PEP fisiologis 5 cm H2O. Nah, pada pressure, nah kalau kita mau melakukan binning, usahakan pressure itu kurang lebih di bawah 8. Pressure ini fungsinya untuk apa? Pressure ini fungsinya adalah ketika kita pasien itu melakukan inspirasi, maka ventilator akan memberikan dukungan udara, dukungan oksigen dengan dosis yang minimal ya. Jadi ini disetting PSV-nya di sini disetting minimal maksimal sampai 8. Tadi yang saya maksud RSB itu gini, respirasinya, mana respirasinya? Nah ini, frekuensi respirasi. Frekuensi respirasi dibagi tidal volumenya. Nah, tidal volume ini sekitar mililiter. RR dibagi tidal volume dalam liter. RSBI tadi untuk menilai kesiapan pasiennya. Kalau dia kurang dari 105 maka siap untuk dilakukan binning ventilator. Nah, menentukan PSV-nya ini kenapa di bawah dari 8? Ya karena kita sudah mempersiapkan untuk dilakukan binning. Artinya sebelum setting mode ini itu kita sudah berasumsi bahwa pasiennya memang siap. Ya, kita sudah berasumsi bahwa pasiennya sudah siap. Ditandai dengan apa? 1, RSBI itu tadi. Otomatis kalau RSBI-nya rendah, pasti tidal volumenya sudah tercapai. Gitu ya. Untuk mode PSV ini apakah ada pertanyaan? PSV apa tadi? Pressure support ventilation. Pressure support. Nah, pressure support ventilation. Jadi intinya ini adalah mode spontan.
pasien meskipun dia terpasang ventilasi tapi dia sudah napas sendiri. Ventilator ini hanya memberikan dorongan udara saja sejumlah yang kita berikan 5. Pak, Jadi gimana? Iya. itu kan maaf, itu kan PSB gitu kan. Sebelumnya berarti dia modul lain ya? Iya, Misalnya betul, SMP betul, atau betul. apa gitu Iya, ya? Itu iya. dia nanti itu kita setting sendiri berdasarkan ini ataukah itu memang dari mesin ini akan inikan sendiri, Ya, men-setting sendiri? kita setting sendiri Bu. Oh. Ya, nanti untuk modenya akan di stase yang keempat. Ya, stase yang keempat terkait modenya. Terkait mode-mode apa saja dan settingnya seperti apa nanti akan kita sampaikan keempat. Namun sebetulnya ya ini di luar topik aja ya. Ada mode sendiri juga Bu, yang dia namanya mode intelligent, tapi itu nanti bisa aja ya. Mode intelligent itu nanti bisa mendeteksi sendiri. Jadi dia merubah mode ventilator Berdasarkan sendiri berdasarkan kondisinya kondisi ya. pasien. Tambah larang. Ada sendiri. Tambah larang ya. Ya, itu di sini ada AMV modelnya. Tapi kita tidak bahas karena ini memang kita masih basic ya, basic ventilasi mekanik. Ada lagi nanti memang yang disampaikan oleh Bu Anida untuk AMV itu ada. Jadi dia secara otomatis kalau kami menyebutnya membodohkan perawat. Mengenakkan. Menyenangkan. Jadi kita nggak usah Bisa mikir. ngapa-ngapain, ini udah otomatis. Islam mikir ya. Pasien ideal volumenya kurang dinaikkan sendiri oleh mesinnya. RR-nya kurang dinaikkan sendiri mesinnya. Itu Berarti ada. sensitif ya. Iya. Berarti Iya. kita setting ke CPAP sama PSV juga kita sendiri dan tergantung dari kondisi itu ya. Betul, leres. Jadi ini mode PSV ya. Ada yang ditanyakan dulu? Cukup ya sementara ya. Oke. Selain mode PSV, pressure support ventilation, ada lagi satu mode untuk strategi winning. Namanya adalah mode CPAP, Continuous Positive Airway Pressure. Ya. Bedanya dengan CPAP apa? Bedanya dengan CPAP adalah dengan PSV ngapunten. Kalau PSV itu kita masih memberikan pressure support, sementara pada CPAP PSV-nya itu kita nolkan. Dia kan berubah. Dia akan berubah modenya. Ini CPAP ya, tulisan di ujung atas ini kalau Bapak Ibu perhatikan. Di sini tulisannya CPAP, Ini pressure-nya no. pressure 0. Kalau kita naikkan jadi 5 misalnya atau 7, Dia kan berubah. dia jadi PSV. Pressure. Kalau ini kita nolkan, dia akan jadi CPAP. Artinya ventilator hanya memberikan tekanan pada akhir ekspirasi saja, hanya menjaga supaya alveolumnya tetap kembang saja. Dia tidak memberikan dukungan support tekanan udara, murni dari pasiennya sendiri. Berarti ada indikasi dari pasiennya ya. Iya, Akan menggunakan iya. CPAP sama. Iya, sebetulnya yang penting tidak ada permasalahan di paru-paru, keduanya bisa digunakan. Mau milih PSV, mau milih CPAP boleh, dua-duanya sama. Yang penting itu tadi target RSBI-nya tercapai atau enggak. Ya, jangan-jangan nanti setelah di mode ini pasiennya nggak kuat, ada tanda-tanda peningkatan work of breathing, peningkatan kerja pernafasan. Apa aja? Satu, misalnya pasien takipnu, ya toh. Terus ada retraksi otot-otot bantu napas, penggunaan otot-otot bantu napas, ya. Kemudian diaporesis, berkeringat pasiennya. Kemudian pasiennya mengalami penurunan status mental. Tadi kompos mentis, habis kita CPAP kok tiba-tiba pasiennya penurunan kesadaran. Nah, atau pasiennya gelisah, agitasi, ya, kayak orang nggak betah gitu. Nah, itu berarti pasiennya nggak siap. Gagal gini, berarti kita kembalikan lagi ke mode sebelumnya SAMV. Berarti pilih salah satu ya Pak, CPAP atau Boleh. PSV atau RV. Atau kalau mau urut juga boleh. Misalnya kita mau berhati-hati begitu ya, pakai PSV dulu, kemudian kita turunkan, itu juga nggak apa-apa. Atau kita mau pilih salah satu juga nggak apa-apa. Terkait ini ada yang didiskusikan? Cukup ya? Oke, ini tadi adalah mode winning ventilator dengan teknik continuous. Continuous artinya kita masih menyambungkan dengan pasien, ya. Ada lagi satu mode atau strategi winning yang dia
discontinuous. Kita ganti 21% aja. Oke. Pasien dilepas dari sirkuit ventilator, masih terpasang ET, tetapi sudah nggak nyambung ke ventilator. Kita pakai suplementasi oksigen, pakai tepis. Ada beberapa teknik, bisa pakai kanul oksigen biasa, kita hubungkan di sini, nanti tinggal kita plester. Ada yang dia pakai sudah ada ininya, pelembabnya di sini. Ini lebih aman di sini. Oh, ini oksigen biasa ya? Iya, ini langsung dimasukkan ke sentral. oksigen sentral. Tekanannya? Bisa pakai nasal kanul seperti biasa. Bisa 4 sampai 6 liter per menit juga. Ya, jadi ini sebagai pengganti oksigenasinya. Ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah sekali lagi untuk proses healing itu adalah kita memperhatikan kondisi dari pasien. Misalnya yang paling sering di ICU itu adalah pasien-pasien yang dia post operasi. Tadi ya saya sampaikan, post operasi tidak ada riwayat penyakit paru sebelumnya. Jadi murni ventilasi itu hanya digunakan untuk stadium anestesi, ya. Ketika pasiennya sudah sadar, sudah bisa oksigenasi maksimal, ya, bisa langsung kita tepis juga tidak apa. Bisa kita langsung tepis, bisa langsung kita ekstubasi. Tapi kalau pasien-pasien yang misalnya prolong ventilator, sudah pemakaian ventilator lama gitu ya, nah mungkin tahap-tahap tadi perlu kita perhatikan dulu. Kita coba pressure support dulu, apakah RSBI-nya tercapai atau tidak. Ya, kalau sudah tercapai mungkin bisa kita turunkan dosisnya, supportnya kita kurangi jadi 0. Kalau ternyata sudah bagus, bisa kita coba tepis baru kita ekstubasi. Terkait strategi breathing ada yang ingin disampaikan? Silakan kalian. Non-invasive ventilation artinya tidak menggunakan ETT. Kita bisa menggunakan ini, HFNC, High Flow Nasal Cannula. Bentuknya persis seperti nasal kanul, tapi lebih gede ya. cuma dia lebih besar. Waktu COVID sering dipakai ya. Gak nyaman ya Bu ya. Oke. Untuk high flow nasal kanul ini ya, di menu ventilator ada O2 terapi. Kita tes aja. Yang perlu kita setting hanya 2. Fraksi oksigen dan flow. Fraksi oksigen itu adalah oksigen, konsentrasi oksigen yang kita berikan berapa, dan flow-nya. Flow-nya itu aliran. Kalau tanpa ventilator, kita kan bisa pakai regulator yang itu ya, itu kan maksimal hanya sampai 15 liter per menit. Kalau di sini dia bisa mencapai 60. Bisa dibayangkan ngawasnya seperti apa. Kenceng itu. Kenceng banget. Nggak nyaman kan pasien-pasiennya. Nah, settingnya seperti apa? Ini biasanya bisa kita terapkan pada pasien-pasien yang dia mengalami hipoksemia namun tanpa ada tanda gejala perubahan status mental atau tanda-tanda shock. Jadi hemodinamik masih stabil, pasiennya masih bisa kita ajak komunikasi, hanya keluhan sesek sama saturasi turun misalnya 80-an%. High flow nasal kanul bisa kita pertimbangkan terlebih dahulu. Dosisnya berapa? Dosisnya adalah dosis maksimal yang bisa kita berikan. Kalau di sini saturasi bisa mencapai 100% dengan flow-nya adalah 60 liter per menit. Tapi dengan memperhatikan kenyamanan pasien, ya. Intinya untuk suplementasi oksigen ini, dosis awal yang kita berikan adalah dosis maksimal. Kita mau ngejar dulu target hipoksemia itu. Jadi langsung dibuat maksimal. Yeah, maksimal dulu, maksimal yang ditoleransi ya, sekali lagi ya. Kalau ini kan bisa sampai 100, bisa sampai 60%, 60 liter per menit. Sambil melihat keadaan. Kalau pasiennya kayaknya nggak nyaman, itu bisa kita turunkan. Tapi intinya dosis maksimal dulu. Nanti kita evaluasi maksimal selama 2 jam. Ya, maksimal selama 2 jam. Selama 2 jam itu oksigenasinya bagaimana? Ya. Fraksi oksigen adalah yang pertama kali kita titrasi.
Ingat, pemberian fraksi oksigen dosis tinggi tidak boleh terlalu lama. Kenapa kira-kira? Bisa menyebabkan oksigen toksik. Iya, bisa menyebabkan keracunan oksigen. Jadi oksigen dosis tinggi tidak boleh dalam waktu lama. Target kita apa? Target kita adalah saturasi perifernya tercapai. Asalkan sudah di atas 90 sampai 92 di atas itu tercapai, bisa kita turunkan pressure oksigennya segera. Targetnya itu. Tidak ada ketentuan harus dikurangi dulu 10 tidak ada ketentuan. Yang penting kita monitoring saturasi oksigennya masih bagus di atas 90 sampai 92 atas, bisa kita pertimbangkan untuk titrasi oksigen. Baru kita titrasi ke flow-nya. Flow-nya jadi bisa kita turunkan. Minimal berapa flow-nya diturunkan? 25? Boleh. Seminimal mungkin. Yang penting nggak sampai 15 liter. Kenapa nggak sampai 15 liter? Ngapain pakai FNC? Pakai regulator biasa aja. Ya, itu ya, seminimal mungkin yang bisa ditoleransi oleh pasien. Ingat, kita harus monitoring ketat. Jadi syarat yang pertama adalah pasien hipoksemia tanpa ada gejala shock dan penurunan kesadaran, bisa kita pakai FNC. Tapi kalau pasien hipoksemia sudah agitasi, kemudian status mentalnya tidak bagus, ya sudah nggak bisa kooperatif, ya kita bisa pertimbangkan untuk intubasi. Selama pasiennya masih kooperatif, kita bisa optimalkan ini dulu. Monitor selama 2 jam. Selama 2 jam, adakah tanda-tanda peningkatan WOB, work of breathing, ya, tachypnea, kemudian diaporesis, ada penggunaan otot bantu nafas, ya. Kalau ada, ya berarti bisa kita pertimbangkan untuk dilakukan intubasi. Kalau tidak ada, turunkan dosisnya. Begitu? Ada yang ingin ditanyakan? Jadi ini kan modelnya spontan ya, pasiennya napas sendiri ya. Kalau tiba-tiba pasiennya ternyata apnu gitu, nah ini sudah ada settingannya yang sesuai ini ya, maksudnya sudah nyeting sendiri gitu. Jadi ketika pasiennya Nyeting ini kayaknya gitu. jadi misalnya pasiennya apnu, ventilator langsung membackup pasien napas sendiri. Alatnya sendiri. Nanti kita tentukan ini. Berarti tentukannya dari O2 dulu ya. Nah, FO2 O2 dulu. sama PF. Itu bisa diset Pak? Bisa. Nah, cuma karena ini oksigennya nggak sampai nggak kita sambungkan, jadi nanti akan bunyi. Ya, itu bisa sampai 100 juga bisa. Nah, ya, bisa disetin. Nah itu diklik dulu tadi Bu. Ini kan ya, habis diputar, diklik. Nah, Klik ini ya. Kita yang rakit aja. Berarti menentukan angkanya itu fraksi O2-nya Sesuai yang anu kita ya. target kita, fraksi oksigen itu sesuai target kita. Target kita misalnya SpO2 itu berapa sih? Kalau secara teoritis, kalau secara teoritis sih 92 sampai 98 itu sudah PO2 bagus. iya. nggak melihat dari kondisi pasiennya. Oh kira-kira nih dia mampu seberapa gitu? Enggak masalah sih, Enggak ya? enggak, betul. Karena kita mau memberikan oksigen dosis tinggi pun juga tidak akan terlalu signifikan berpengaruh sebetulnya. Yang penting kan pressure-nya itu, kemampuan pasiennya untuk oksigenasi itu. Dia pengen nyeting ini loh. Oh iya, Dia apa? ini. Enggak apa, dilepas dulu. Ya kan? Lali kan ini. Ini ke sirkuit sini. Nah, jadi kan ini kan dia nanti mendeteksi supaya betul sensor pasiennya. Ini kebalik gimana nih sama dia? Berarti nggak ngedetek ya? Ini? Nggak bisa kebalik. Nggak bisa kebalik. Oh karena ukurannya beda. Betul. Jadi nanti akan mendeteksi. Ya, sampai sini. Kalau ini fungsinya untuk apa Mas? Water trap Bu. Jadi kan pasien itu kan menghasilkan air udara. Nah nanti dia akan mengembun dan mengendap di sini. Itu peralatannya harus sering diganti juga. Ya, tinggal buka, buang, pasang lagi. Buang. Jadi nanti akan menumpuk cairan di sini. Ya. Kalau dengan close suction sambungnya kemana? Terus diusir. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, ini jadi kan close suction. Nah, ini. Berarti ada konektornya.
Ini pasien, ini ke ventilator, Ya. ini close suction-nya. Jadi ini kita sambungkan ke mesin suction, ke sirkuit suction-nya itu. Oke, nanti kalau mau suction gimana? Tinggal masukkan aja. Ya. Masukkan aja, kita sedot. Oh, selangnya itu masuk ke Iya, Iya. kita masukkan aja. Yang dimaksud close suction tentu ini. Ya, tertutup. Tertutup Iya. posisinya. Ya, begitu masuk, nanti misalnya mau kita bersihkan, kita bisa masukkan air di sini pakai spade 20 cc gitu. Di sini sambil Pakai kita NaCl sedot. ya? Betul. Kalau setelah sedot nanti dia akan membilas sendiri. Kalau tekniknya tetap sama ya, sama dengan yang open suction. Masuknya nggak boleh lebih dari Betul, 10 detik sama, gitu ya, sama. Cuma bedanya kalau open suction kan kita harus discontinuous dulu, Iya. kita copot dulu. Iya. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya masih pada terhubung dengan pasien- ventilator. Pasien yang membutuhkan untuk mempertahankan PEP, membutuhkan tekanannya, Masih tidak ada terjaga. resiko hipoksemia itu lebih aman. Nah, kalau kita lepas kan, nah, dia otomatis bisa terjadi kolaps nanti kalau misalnya, terutama pada pasien-pasien yang dia bedah torak itu membutuhkan lung recruitment, parunya supaya tetap